Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, how are you warahmatullahi today? wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? I am fine. Thank you. And you? I'm fine too, thank you. Oke, untuk materi matematika hari ini melanjutkan yang kemarin ya, tentang bilangan bulat. Oke, saya tampilkan dulu materinya, tunggu sebentar ya. Oke ya, lanjutkan. Kemudian sekarang masuk ke contoh yang ketiga. Kita akan menentukan bilangan bulat yang lebih dari, gitu ya, atau kurang dari. Bagaimana caranya? Kita masih bisa menggunakan dengan bantuan garis bilangan. Ya, gunakan bantuan garis bilangan untuk menentukan bilangan bulat yang lebih dari atau yang kurang dari ya. Contoh yang ketiga yaitu tentukan bilangan bulat yang lebih dari negatif 4 ya dan kurang dari 6. Nah, di situ kalian bisa tentukan garis bilangannya terlebih dahulu. Di situ garis bilangannya dari 0 sampai 9, kemudian yang ke kiri ada dari 0 sampai negatif 9. Kalau yang kurang dari berarti ya, kalau kurang dari berarti di sebelah kirinya. Kalau lebih dari berarti angka tersebut yang diminta adalah sebelah kanannya. Oke, untuk menandainya ya, kalian pakai bantuan lingkaran hitam seperti kemarin ya, dipakai lingkaran hitam supaya menandakan bahwa itu bilangan yang kita cari. Bilangan bulat yang lebih dari negatif 4 ya. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa bilangan bulat negatif itu semakin menjauh dari 0 itu bilangannya semakin kecil. Sedangkan bilangan bulat positif semakin menjauh dari 0 itu nilainya semakin besar. Jadi memiliki arti yang berkebalikan ya. Kemudian kita mencari bilangan bulat yang lebih dari negatif 4 ya. Kalau lebih dari negatif 4 berarti negatif 4 itu sendiri tidak ikut dihitung ya. Jadi dimulai dari negatif 3. Karena lebih besar itu berarti kalian mencarinya yang di sebelah kanannya. Sebelah kanan dari negatif 4. Ada negatif 3, ada negatif 2, ada negatif 1, dan seterusnya. Ini bisa sampai terakhir ya, angka 9. Tapi di sini dibatasi oleh bilangan yang kurang dari 6. Ya, kalau bilangan kurang dari 6, itu angka 6-nya nggak ikut dihitung ya. Berarti sebelum angka 6. Karena angka 6 itu bilangan bulat positif, berarti untuk mencari bilangan yang kurang dari 6, itu terletak di sebelah kirinya. Ya, kurang dari. Ya, oke. Kemudian yang kurang dari 6 itu dimulai dari angka 5, kemudian di sebelahnya itu ada angka 4, 3, 2, 1, dan seterusnya. Nah, di dalam soal, di dalam contoh 3 ini, kalian suruh mencari bilangan yang terletak, ya, yang lebih dari negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu adalah penyelesaian dari
angka yang diminta, yaitu lebih dari negatif 4 dan kurang dari 6. Kemudian kita masuk ke contoh yang keempat. Oke ya. Gunakan bantuan garis bilangan, tentukan bilangan bulat yang terletak 3 satuan sebelum 2. Oke, kalau sebelum berarti jalannya ke kiri ya. Kita cari angka ya, sebelah kirinya 2, kita jalan sebanyak 3 langkah. Ya. Di situ kalian bisa lihat di halaman 4 ya, di halaman 4 itu ada anak panah putus-putus itu ya. Itu menandakan bahwa 3 angka satuan sebelum angka 2 ya. Jadi karena sebelum angka 2 itu terletak di sebelah kirinya. Di sebelah kirinya ada angka 1, ada angka 0, kemudian ada angka negatif 1. Jadi bilangan bulat ya, 3 satuan sebelum 2 itu adalah negatif 1. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Oke, Ustazah akan membahas soal ini ya, 1 sampai 6. Namun kemudian nanti kalian juga tulis kembali, kalian jadikan untuk tugas kalian juga ya. Perhatikan penjelasan Ustazah. Nomor 1, masih lihat layar ya. Lengkapi pernyataan berikut, caranya dengan menuliskan bilangan bulat yang sesuai. Pada malam hari, suhu Kabupaten Puncak mencapai 1 derajat Celcius di atas 0. Suhu Kabupaten Puncak adalah berapa derajat? Siapa yang bisa? Kalau di sini itu 1 derajat di atas 0, berarti suhunya berapa ya? Kalau yang bisa menjawab, boleh membuka mic, menyebutkan namanya. Oke, siapa menyebutkan namanya? 1 derajat. Oke, 1 derajat. Betul 1 ya? derajat. Karena 1 di atas 0. Oke, 1 derajat. Betul ya, 1 derajat. Oke, yang B. Pusat gempa di Kota Padang terletak 20 meter di bawah permukaan air laut. Berarti ibaratnya air laut itu sebuah angka 0 ya. Sebuah angka 0 itu permukaan air lautnya. Pusat gempa di Kota Padang adalah berapa ini ya? Terletak 20 meter di bawah permukaan air laut. Tadi ya, ibaratnya permukaan air laut itu sebuah bilangan 0. Berarti pusat gempanya berapa meter nih? Siapa yang bisa? Ada yang bisa menyebutkan namanya? Menyebutkan namanya, ada yang bisa menjawab nomor 1B? Negatif 20. Berapa? Ya, pada waktu Berapa? Negatif. Iya, negatif ya. Oke. Betul 20. sekali yang disampaikan teman kalian. Negatif berapa? 20. Karena kan itu kan 20 ya. Kalian itu cukup memberikan keterangan itu bilangan bulat positif atau negatif begitu ya. Itu termasuk positif atau termasuk negatif. Berarti di situ pusat gempa di Kota Padang yaitu negatif 20 meter ya. Oke ya. Kemudian yang C. Pesawat tempur milik TNI AU terbang pada ketinggian 100 meter di atas permukaan laut. Ketinggian pesawat tempur adalah ya, ibaratnya di sini ya, jadi ya seperti yang 1B,
permukaan laut itu diibaratkan dengan bilangan 0. Jadi kalau di atas permukaan laut itu bilangan bulat positif. Kalau di bawah permukaan laut itu bilangan negatif. Ada yang bisa 1C berapa? Berapa ya 1C? Ini hanya menentukan positif atau negatifnya saja. Angkanya tetap sama ya, kita belum mengubah angka. Positif. Positif berapa? Positif 100. Iya, positif 100. Biasanya kalau positif itu kan nggak usah dikasih kata-kata positif ya, langsung saja. Jawabannya berarti 100 meter begitu. Jadi nggak usah kalau bilangan bulat positif itu tidak perlu diberi positif, tidak perlu diberi tanda plus di depan angkanya. Kecuali kalau bilangan negatif itu harus diikuti dengan kata negatif. Negatif 20 itu harus jelas ada negatifnya. Tapi kalau bilangan positif itu tidak perlu dikasih tanda atau tidak perlu diberi kata-kata positif ya. Jadi jawaban 1C yaitu 100 meter. Kemudian yang kedua, penyelam berenang pada kedalaman 45 meter di bawah permukaan air laut. Kedalaman penyelam adalah ya. Tadi ya seperti nomor 1, permukaan air laut itu diibaratkan dengan bilangan 0. Jadi ketika berada di bawah berarti bilangan bulat negatif. Ketika di atas berarti bilangan bulat positif. Siapa yang bisa? Nomor 2. Negatif 45 meter. Oke, pinter. Negatif 45 meter ya. Oke, kita lanjutkan nomor 3. Isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat. Min 13, negatif 13. Dibaca, berarti kalian tinggal menuliskan hurufnya ya, bisa ya. Nah, kemudian yang B, 234 juga sama. Karena ini bilangan bulat positif, berarti tidak perlu diberi kata positif, nggak perlu ya. Berarti dibaca langsung. Dibaca 234. Kemudian yang C dan yang D itu kalian disuruh memberikan angkanya, ya, melambangkan bilangannya. Di situ yang diminta adalah negatif 6.204. 300, 2.432. Ya. 300, 2.432 ya. Coba nanti kalian tuliskan angkanya di situ ya. Oke, nomor 4. Gambarlah garis bilangan bulat yang sesuai dengan pernyataan berikut. Bilangan bulat yang kurang dari 5 dan lebih dari negatif 1. Artinya, kalau lebih dari negatif 1 berarti terletak di sebelah kanannya. Nanti angka 5 dan angka negatif 1 sebagai pembatasnya ya. Jangan melebihi dari di atas angka 5, jangan melebihi juga angka di bawah negatif 1. Berarti itu angka 5 dan angka negatif 1 itu merupakan batasnya. Tapi angka 5 dan angka negatif 1 itu tidak ikut dalam penghitungan ya. Jadi tidak ikut dalam anggota penyelesaian nomor 4A tersebut ya. Kemudian yang B di situ bilangan bulat yang lebih dari negatif 3. Kalau lebih dari negatif 3 itu terletak di sebelah kanan. Kemudian kurang dari 7 itu terletak di sebelah kirinya. Berarti nanti angka negatif 3 dan angka 7 itu merupakan batasnya ya.
Kalian dicari ya angka yang terletak di antara itu. Tapi angka negatif 3 dan angka 7 tidak termasuk anggota penyelesaiannya. Oke, kemudian yang C, bilangan bulat 5 satuan ke kiri dari titik 1. Untuk 4C itu termasuk contoh dari contoh 4 tadi ya, contoh 4 ya. Jadi dari angka 1 kalian ke kiri ya, ke kiri sebanyak 5 kali ya. Ya, jadi ke kiri sebanyak 5 kali. Nanti kalian tentukan, kalian beri lingkaran hitam, angka berapa di situ. Kemudian 4D, bilangan bulat yang terletak 4 satuan ke kanan dari titik negatif 2. Jadi dari negatif 2, kalau ke kanan berarti jalannya ke kanan ya, sebanyak 4 kali. Kalian bisa tuliskan ya, kalian beri tanda lingkaran hitam, angka setelah negatif 2 ya, jalannya ke kanan. Sebanyak 4 satuan. Kemudian yang 4E, bilangan bulat yang terletak 5 satuan ke kanan dari titik negatif 3. Ini juga sama halnya dengan tadi ya, 4D ya. Dari negatif 3, kalian cari 5 langkah ya, 5 langkah bilangan yang setelah negatif 3. Kalian beri tanda lingkaran hitam. Kemudian untuk nomor 5, seekor lumba-lumba berenang pada kedalaman 10 meter di bawah permukaan laut. Saat mencari makan, lumba-lumba tersebut akan bergerak ke atas 3 meter menuju permukaan laut. Akhirnya mendapatkan makanan pada kedalaman tersebut. Kemudian lumba-lumba muncul keluar hingga ketinggian 2 meter di atas permukaan laut untuk menghirup udara. Buatlah garis bilangan sesuai cerita tersebut. Jadi yang diminta adalah garis bilangannya. Kalian membuat garis bilangannya terlebih dahulu ya. Pada di sini yang pertama adalah 10 meter di bawah permukaan laut. Ingat, kalau di bawah permukaan laut itu tandanya negatif. Berarti 10 meter itu adalah negatif 10. Jadi kalian bikin garis bilangan ya, tentukan negatif 10-nya di mana. Kemudian bergerak ke atas itu artinya berarti ke kanan ya, kalau di dalam garis bilangan ya. Kalau ke bawah di dalam garis bilangan itu disebutkan ke kiri. Ya. Jadi kalau ke atas itu ke kanan, kalau ke kiri itu ke bawah. Oke ya. Kemudian bergerak ke atas 3 meter menuju permukaan laut. Jadi dari negatif 10 berjalan 3 langkah ke kanan. Kemudian akhirnya mendapatkan makanan pada kedalaman tersebut. Kemudian lumba-lumba muncul keluar hingga ketinggian 2 meter di atas permukaan laut. 2 meter di atas permukaan laut itu artinya berarti bilangan bulat positif 2 ya. Karena 2 meter di atas laut. Jadi dari tadi ya, dari diawali negatif 10, kemudian berjalan 3 langkah ya. 3 langkah itu berada di mana? Dari situ berjalan lagi sampai di angka 2 ya, bilangan positif 2. Nah, tugas kalian di nomor 5 ini adalah membuat garis bilangannya berdasarkan cerita tadi ya yang sudah saya sampaikan. Yang terakhir, berikut ini adalah bilangan-bilangan bulat. Tulislah bilangan bulat di atas beserta cara membacanya. Jadi nanti ini tugas kalian menuliskan kembali angkanya, kemudian memberikan cara membacanya. Contoh, itu ada angka 2 ya. 2 ya sama dengan atau 2 dibaca 2. Ya.
Negatif 1 dibaca negatif 1. 11 dibaca 11 ya. Jadi ada angka kemudian diikuti dengan hurufnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, terima kasih Ustazah ucapkan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.